Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha wa ila mardatil qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika min wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Hikmah yang ke-21 dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad As-Sakandari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan talabuka min, memintanya kamu dari Allah, ittihamun lahu, itu merupakan dugaan yang tidak benar atau tuduhan kepada Allah. Wa talabuka lahu, dan menuntutnya kamu atau memintanya kamu lahu, untuk Allah, untuk mendekat kepada Allah, ghaibatun minka anhu, itu ketidakadanya kamu bersama Allah. Wa talabuka, dan memintanya kamu, menuntutnya dirimu, li ghairihi, untuk selain Allah, likillati hayaika minhu, karena sedikitnya malumu kepada Allah. Wa talabuka, dan menuntutnya kamu, memintanya kamu, min ghairi, dari selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, karena jauhnya dirimu dari Allah. Ada 4 macam permintaan kepada Allah. Ada 4 tuntutan atau permohonan kepada Allah, yang mana 4 permohonan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang ingin menuju kepada Allah. Yang pertama, permohonan itu yaitu dengan permohonan meminta kepada Allah. Talabuka minhu, kamu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu adalah suatu kecurigaanmu kepada Allah, seakan-akan kamu menuduh kepada Allah, padahal Allah selalu memberi kamu, selalu mengasihkan apapun saja yang dibutuhkan olehmu, sehingga tanpa kita minta pun Allah pasti akan memberi tanpa kita memohon. Maka ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, seakan-akan kita menuduh kepada Allah
kalau kita tidak minta kepada Allah, maka Allah tidak akan mengasihi kita. Itu dugaan kecurigaan seorang hamba kepada Allah. Jadi ketika dia memohon kepada Allah, di dalam hatinya seakan-akan mempunyai keyakinan kalau Allah tidak dimintai, maka Allah tidak akan memberi. Padahal apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita semuanya dipenuhi oleh Allah tanpa kita meminta. Pernahkah kita minta agar supaya Allah memberikan nafas kepada kita? Tidak pernah. Tapi Allah sudah memberikan mulai sejak kita lahir. Itu yang paling kita butuhkan. Pernahkah kita meminta agar supaya Allah memenuhi rizki kita, kebutuhan kita? Padahal rizki, semua kebutuhan kita sudah diberi oleh Allah sebelum kita meminta. Saat kita masih kecil, masih bayi, kita belum meminta, nggak pernah meminta kepada Allah, tapi Allah sudah memberikan. Oleh karena itu, ketika orang itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan mempunyai keyakinan kalau Allah tidak diminta maka tidak akan memberi, maka ittihamun lahu, maka itu dinamakan suatu kecurigaan kepada Allah, penuduhan kepada Allah. Bagaimana kita menuduh Allah? Ini nggak ada adabnya. Orang yang menuduh kepada Allah seakan Allah nggak akan memberi kita kalau kita nggak minta. Oleh karena itu Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan meskipun kita tidak meminta. Itu adabnya seorang hamba yang kepingin menempuh jalan menuju kepada Allah. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api selama 40 hari 40 malam, diikat Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api. Kemudian ketika api itu menyala, berkobar, datang malaikat Jibril memberi tawaran kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan, ya Ibrahim Khalilullah, alaka hajah, apakah kamu punya kebutuhan? Kemudian jawabannya Nabi Ibrahim, la hajata li ilaik, saya enggak butuh sama kamu, katanya Nabi Ibrahim. Sing nawari siapa ini? Malaikat Jibril. Coba sampean pas wayahe melarat gak duwe pekerjaan ya, mari ngono ditawani malaikat Jibril teko. Cak Mamat, sampean butuh apa? Sing teko malaikat Jibril kan. Iya. Kalau orang yang tidak tahu bagaimana kemurahannya Allah, ojo Jibril sing teko. Ya, jin setan teko senajan gak teko diceluk, dijaluki tolong, iya enggak? La ilaha illallah. Gak njaluk nang Gusti Allah, malah njaluk nang mungsune Gusti Allah, nang kuburan ngrando. Mari ngono dijaluki nang kuburan, nang mbah sapa ya? Perasaan itu ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim Khalilullah, alaka hajah, apakah kamu punya kebutuhan? Kata Nabiullah Ibrahim, la hajata li ilaik, saya enggak butuh sama kamu. Padahal waktu itu diobong loh malaikat Nabi Ibrahim. Katanya malaikat Jibril, ya sudah, memang betul kamu enggak butuh sama saya, tapi saya menawari kamu pelantara dari Allah. Minta apa sama kamu minta apa kepada Allah? Supaya njaluk nang Gusti Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Jawabannya Nabi Ibrahim, ilmu bihali ghaniyun an su'ali.
Pengetahuannya Allah, taunya Allah kepada keadaanku seperti ini, nggak butuh dengan permintaanku. Subhanallah. Iki wong sing husnudzon nemen nang Gusti Allah. Nggak ada dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan kepada Allah kalau Allah nggak akan memberi kalau nggak diminta. Ya. Jadi apa yang kita butuhkan di dunia ini pasti dipenuhi oleh Allah. Sing yakin. Ojo apa jenenge? Masya Allah. Seakan-akan kita mengatur Allah kalau kita meminta-minta kepada Allah sesuai dengan kehendak kita. Iki sing gak ono adabe nang Gusti Allah. Ya Allah, sampean sugih nopo aku iki. Iki sampean ngatur nang Gusti Allah ta? Ya Allah, aku iki butuh ambek sepeda motor kanggo nyambut gawe. Mosok sampean gak saken nang aku, padahal aku iki nyambut gawe iki butuh sepeda motor. Kon iki ngatur Gusti Allah ta? Ada mafi adab. Gak ono adab. Kaya kok Gusti Allah diatur. Kon iki erwandi karo Gusti Allah. Allah yang lebih tahu dengan keadaanmu yang lebih baik untuk kamu. Paham ya? Oleh karena itu talabuka minhu ittihamun lahu. Permohonanmu kepada Allah itu merupakan tuduhan yang tidak benar kepada Allah. Katanya Imam Ibnu Athaillah Iskandar. Kemudian wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan permohonanmu kepada Allah dari kamu dan permohonanmu kepada Allah atau untuk Allah ghaibatun minka anhu, merupakan ketiadaannya dirimu bersama Allah. Artinya sampean supaya cek nyedek nang Gusti Allah, njaluk supaya sampean cedek nang Gusti Allah. Berarti sampean iki saiki gak cedek nang Gusti Allah. Ya, padahal Gusti Allah ini menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan saya lebih dekat dengan manusia, lebih dekat daripada urat-urat lehernya, urat-urat sarafnya. Allah cedek bisa. Lai sampean ngerasa iku mak lek menjaluk supaya kepingin cedek nang Gusti Allah, berarti sampean saiki ado teko Gusti Allah. Sampean ngerasa tek ado ta Gusti Allah. Padahal Allah selalu bersama kita. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Sing nomor 3, permohonanmu untuk selain Allah merupakan sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Njaluk krana saliyane Gusti Allah. Ya Allah, saya minta agar supaya saya dijadikan presiden. Untuk selain Allah, wis untuk duniawi tak wis pokoke. Njaluke kudu krana nang Gusti Allah, Gusti Allah. Tapi njaluke krana saliyane Gusti Allah supaya dipenuhi duniawinya. Meminta supaya dadi wong sugih, supaya dadi pejabat, supaya dadi presiden, ya, supaya dadi wong sing pangkat. Ini meminta untuk selain Allah, maka itu merupakan gak duwe izin sampai nang Gusti Allah. Sing nomor 4, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, dan permohonanmu kepada selain Allah, jaluk-jaluk nang sakliyane Gusti Allah, itu merupakan wujud jauhnya dirimu dari Allah. Maka bagaimana yang paling benar? Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak meminta kecuali kita dalam hati kita ingin melaksanakan perintah Allah, ingin permintaan kita hanya untuk supaya kita mengabdi kepada Allah. Allahumma inni da'autuka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Ya Allah, saya memohon kepadamu, berdoa kepadamu atas perintahmu, dan ijabailah, kabulkanlah doaku atas janjimu.
Sebagaimana Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku. Ketika kita minta, artinya kita hanya murni beribadah kepada Allah. Tidak ada tuntutan-tuntutan atau mengatur kepada Allah, tapi hanya kita imtithalul amr, hanya melakukan perintah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan adab ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada permintaan-permintaan dan permohonan kepada Allah kecuali permohonan untuk melaksanakan ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.